Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau install ulang laptop Toshiba yang tadi wifi-nya sudah saya ganti, seri Satellite P745. Oke, untuk Toshiba ini juga masuk BIOS-nya agak lain ya. Jadi kalau kita biasanya tekan F2, nah kita tombol tekan power terus tekan F2, biasanya dia hanya mau masuk. Kalau ini terbalik, kita tekan F2 dulu baru tekan tombol power. Oke, sebelumnya saya sudah buat Windows-nya ya, pakai Rufus ini di flash disk. Ini karena dia masih generasi 2, jadi ini laptop Core i3 generasi 2, jadi biasanya BIOS-nya itu hanya support untuk yang MBR. Terus kalau boleh kami sarankan untuk generasi 1, generasi 2 atau Core 2 Duo, itu pakailah Windows 10 yang versi 19H2. Ini agar lebih mudah cari drivernya, khususnya driver chipset ya, atau driver Intel HD-nya. Nah, jadi sekarang kita masuk BIOS dulu, tekan F2 dulu, baru tekan power. Tuh, tekan terus F2-nya, bukan dibalik ya, biasanya dia malah tidak mau. Tekan power, baru kita tekan F2 berkali-kali, tidak mau. Oke, ini saya ulangin. Jadi dianya itu generasi 2, Core i3, RAM-nya 4GB. Oke, untuk install ulangnya di bagian main ini, seperti biasa jam tanggalnya ini dicek dulu benar atau tidak. Kalau sudah benar, kita ke security tidak ada yang perlu diganti. Ya, karena belum ada secure bootnya biasanya untuk laptop lama seperti ini. Di sini juga tidak ada yang perlu kita ganti. Di advance juga tidak ada di boot. Ini ada flash disk saya. Ini ada SSD saya. Seharusnya ini terbaca. Ini ada hard disk saya juga nih 500 GB, tapi di sini tidak terbaca. Mungkin kejadiannya mirip Fujitsu kemarin itu. Jadi moga-moga ini bisa digandeng. Kalau Fujitsu kan tidak bisa digandeng. Kita F10 langsung saja. SanDisknya sudah di atas karena pakai DVD-nya paling atas. Yes, kita tekan F12 saja coba. Tuh F12 masuk ke boot menu ini. Enter. Tekan saja. Kenapa saya tadi tekan F12? Karena kadang ya ini tadi ini agak-agak aneh nih. Jadi begitu kita sudah setting bootnya, waktu kita mau install ulang terkadang lolos saja flash disknya, dia langsung masuk ke Windows lagi. Jadi untuk cari amannya biar kita tidak bolak-balik juga, tekan F12 saja tadi. Nah, nanti pilih flash disknya. Dan saya ingatkan kembali ya, untuk seri lama-lama ini pakailah Windows 19H2, kemudian MBR. Kalau buat di Rufus itu MBR. Ini kita biasanya yang tengah saja diganti ke Indonesia. Yang atas sama bawah tidak perlu, kita install now. Ini I don't have product key seperti biasa. Ini saya pilih yang Pro ya. Ini saya pilih yang Pro, saya next. Ini I accept, next. Ini ya. Ini jadi saya punya hard disk. Nih, hard disk saya itu ini hard disk saya. Unallocated ini data 1, data 2 saya delete sebentar dulu. Yang data tadi jangan di delete ya. Unallocated ini di hard disk ya. Jadi ini sedangkan 2 ini adalah SSD saya hapus dulu.
Untuk install ulang itu kan ngerinya di bagian sini ya, bagian hapus partisi, jangan salah hapus data. Jadi mau saya buat di sini untuk apa namanya, sistemnya. Ini juga ada unallocated space. Ini bawaan harddisknya ya, nanti kita juga bisa buat partisi biasanya, cuman kecil sekali biasanya tidak saya buat. Ini nanti saya buat, tapi saya buat di dalam saja lah, tidak usah di pas bagian sini. Saya new di bagian SSD nya, saya apply. Oke, muncul harusnya sistem reserve nya nanti biar sukses install. Oke, nanti saya buat di dalam saja ya, tidak saya buat di sini. Tapi kalau mau dibuat di sini juga boleh ya, kita buat sajalah sekalian praktek. Tadinya ini drive C nih, ini drive C, kalau di harddisknya ini drive D, ini drive E. Tadinya seperti itu sebelum ditambah SSD, sekarang SSD kan sudah ditambah. Nah, sekarang kita balikin ke sini, ke SSD, di bawah sistem reserve nih ya, di SSD. Karena kalau di sini nanti kita main di harddisk lagi. Nah, di sini jadi di SSD, posisinya di bawah sistem reserve, ini kita next. Oke, kita tunggu. Dan untuk tujuan install ulang kita yang satu ini kan sebenarnya untuk apa namanya tuh, ngetes wifi nya tuh. Wifi nya kan tidak terdeteksi, bukan tidak terdeteksi, wifi nya itu terdeteksi di apa namanya itu, device manager, tapi dia tidak bisa menangkap sinyal. Dan ini sebenarnya lambang wifi nya ini. Nah, tadi sebelum diganti dia itu tidak mau nyala seperti itu. Ini sekarang kan nyala. Tadinya sih tidak mau, tapi nanti saja kita lihat di dalam saja di Windows 10. Windows 10 kan biasanya tidak perlu install driver, dianya sudah terdetek apa wifi nya. Oke, kita tunggu saja.
Oke, dilanjut, pilih yang Indonesia, kita yes. US di yes juga, ini di skip saja. Nah, tuh masih ada manualinya. Kita coba tekanin. Tuh dia baru ada habis kita tekan ini. Untung tidak langsung kita vonis ya, karena memang setahu saya wifi nya itu normal, copotan dari yang Toshiba ini sedangkan ini aslinya punya dia yang sudah diutak-atik tadi tidak mau. Dan ada bukti lagi ya, kalau ini tadi juga kan masang ini juga jangan terbalik masang antenanya. Kalau saya bilang tadi terbalik, takutnya tidak penuh nanti sinyalnya. Nah, ini saya pakai punya toko nih, Labim komputer, dan jaraknya hanya sekitar 3 meter tanpa sekat, jadi dia hanya wajib penuh. Kalau ada sekat dan lain-lain oke lah, mungkin seperti ini. Ini punya tetangga ya di luar, dan toko saya kondisi saya tutup, jadi ada sekat dan jaraknya juga saya tidak tahu di mana berapa jauh nih, jadi wajar kalau hanya sedikit. Nah, ini muncul lagi satu malah. Nah, sedangkan punya Labim ini harus full karena ya kita satu ruangan. I don't have internet. Continue. Oke, kita tunggu saja. Tidak usah ditekan ya, nanti dia ngulang lagi ke posisi install. Dia malah bikin harddisknya ada masalah seperti. Tunggu sebentar. Sudah mau jam 2 malam ini. Semoga selesai. Tuh ya, Labimnya masih full. Tetap kita pilih yang I don't have. Continue with limit setup. Kasih nama Toshiba. Kita next lagi. Ini password tidak usah, kita next. Kita tunggu. Kita yes. Di accept dulu. Oke, kita tunggu nanti masuk desktop. Kita cek sekali lagi untuk wifi-nya. Apakah terbaca wifi sekitar sini, dan apakah wifi-nya Labim komputer nanti full atau tidak. Kita tunggu saja.
Oke, sudah masuk. Kita cek sekali lagi wifi-nya ini. Kita tekan dulu. Nah, oke, jadi dia sudah ada ya, dan labimnya full, dan kemudian lampu wifi-nya nyala terus. Waktu saya colok wifi yang orinya tadi, dia tidak mau nyala. Saya tekan-tekan juga tidak mau nyala. Kita tekan sekali lagi, coba. Tuh, kondisi tekan kan mati, udah hilang. Kita nyala, tekan sekali lagi, harusnya nanti tuh sudah nyala ya, sudah nyala, dan labimnya juga full. Oke, jadi untuk video cara install ulang Toshiba ini, diingat-ingat mulai dari masuk BIOSnya itu harus tekan F2 dulu, baru tekan power. Kemudian setelah setting BIOS kita juga tekan F12, nanti langsung saja untuk milih di mana kita bootnya, mulainya dari mana. Kemudian selain cara setting BIOS dan install ulang, ini juga tadi berfungsi untuk ngecek tadi ya, ngecek wifi-nya, dan wifi-nya sudah normal. Dan saya juga artinya tidak salah pasang tadi, tidak salah pasang kabel atau antena wifi-nya. Oke, ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.